Akan duduk, selamat sore. Baik, Eh, hari ini saya mau mengajak saudara untuk membaca kitab Kisah Para Rasul, dan kita membaca dari kitab Para Rasul 10. Saya akan mengajak saudara untuk membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat 48. Panjang sekali, satu pasal, 48 ayat. Tetapi karena waktu yang tidak memungkinkan, pasti kita tidak bisa membahas 48 ayat sekaligus. Tetapi jika saudara nanti membaca di rumah, saudara akan menemukan satu kalimat yang dilontarkan oleh Rasul Paulus. Dan kalimat itu mengatakan Allah tidak membedakan orang, ya. Allah tidak membedakan orang, dan saudara akan mendapatkan itu di salah satu dari ayat-ayat itu. Nah, saudara, berkaitan dengan Allah tidak membedakan orang, saudara mungkin pernah mendengar sebuah kalimat yang sering dilontarkan oleh banyak orang. Dan kalimat itu mengatakan adalah, di mata Tuhan kita semua sama. Ya. Saudara mungkin pernah mendengar, dan saya yakin saudara sering kali mendengar kalimat itu. Udahlah, kita di mata Tuhan itu sama. Kita semua di mata Tuhan itu ya begini-gini gitu ya, sama semua. Dan sesuai dengan tema yang diberikan oleh saudara gembala sidang kepada kita semua para pengkhotbah di bulan ini mengenai equality, ya benar ya, mengenai kesamaan. Dan kita akan membahas apakah benar di mata Tuhan kita semua sama. Minggu lalu saya menikmati khotbah yang dibawakan oleh saudara Kiki. Saudara Kiki mana ya? Wah, nah, minggu lalu saya menikmati sekali khotbah yang dibawakan oleh Koko Kiki, dan sampai-sampai saya meng-screenshot apa yang dikhotbahkan gitu ya. Kita mengingat sebentar karena khotbahnya minggu lalu itu penting sekali, mempunyai makna teologi yang luar biasa. Minggu lalu Koko Kiki memberikan judul kita semua berharga di mata Tuhan, ya. Kita semua berharga di mata Tuhan, dan mengangkat dari kitab Lukas 19. Cerita mengenai di mana Yesus bertemu dengan seorang yang bernama Zakheus. Lukas 19 ayat 7. Jika saudara membuka di Alkitab, saudara akan menemukan satu kalimat yang luar biasa. Ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Ya, kalimat yang luar biasa. Kita semua berharga di mata Tuhan, ya. Khotbah minggu lalu. Tetapi di khotbah minggu lalu satu kalimat yang luar biasa. Yesus masuk ke satu rumah yang menurut orang Yahudi, rumah itu adalah rumah yang hina. Kenapa? Rumah pemungut cukai. Menurut orang Yahudi, Zakheus tidak layak menerima keselamatan. Menurut orang Yahudi, orang-orang seperti pemungut cukai begini adalah orang-orang brengsek. Menurut orang Yahudi, Yesus yang adalah Kristus, Yesus yang adalah Al-Masih, Yesus adalah orang yang diurapi, tidak layak untuk masuk ke rumah orang berdosa. Makanya orang-orang di sana mengatakan, Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Menurut mereka, Zakheus tidak layak menerima keselamatan. Pada waktu Yesus berbicara kepada Zakheus, Yesus berkata, Zakheus, aku mau tinggal di rumahmu, aku mau bermalam di rumahmu, dan keselamatan datang ke dalam rumahmu. Dan semua orang komplain. Begitu ya kira-kira ya Koko Kiki ya. Nah benar Koko Kiki. Dan pada waktu saya duduk di situ, saya menikmati apa yang dibicarakan, dan saya berpikir, menurut orang lain, saya juga tidak layak untuk naik ke tempat ini. Menurut orang lain, saya juga tidak layak untuk menyandang gelar pelayan Injil. Menurut orang lain, saya juga tidak layak untuk berbicara firman Tuhan kepada saudara. Itu menurut orang lain. Lalu saya berpikir, banyak juga teman-teman saya yang seperti itu. Dan mereka berbicara pada saat mereka berkhotbah, mereka juga berbicara. Menurut orang lain, dia tidak layak untuk naik ke mimbar. Menurut orang lain, dia juga tidak layak untuk berbicara atas nama Tuhan. Lalu saya juga berpikir teman-teman yang ada di tempat ini,
Menurut orang lain, saudara-saudara tidak layak untuk melayani Tuhan. Kenapa? Masih ada dosa, gitu ya. Kenapa? Masih banyak kelemahan. Dan saya mengingat teman-teman yang ada di tempat ini, saya mengingat Fandi, saya mengingat Tony, saya mengingat Kokoberto, Cari segala macam, saya mengingat gitu ya. Mereka punya kelemahan, benar ya, punya kelemahan. Tetapi menurut orang lain, saudara nggak layak melayani Tuhan. Menurut orang lain, saudara tidak layak melayani Tuhan di atas segala Tuhan. Tetapi tadi Koko Abau, Om Abu menyanyi dengan luar biasa gitu ya. Dan mengingatkan sekali saya dengan seorang penyanyi yang bernama Greta Sihombing. Ya, itu yang memperkenalkan lagu itu. Dan menurut orang lain kita semua tidak layak. Tetapi saya berpikir karena tidak layak itu, Zakheus, Tuhan mau hadir ke dalam rumah Zakheus dan Tuhan katakan keselamatan ada di rumahmu. Dan pada saat Koko Kiki berkhotbah seperti itu, saya teringat, saya yang tidak layak, tetapi Tuhan mau datang ke rumah saya dan ada keselamatan di rumah saya. Lalu saya juga teringat akan saudara-saudara yang tidak, menurut orang lain saudara tidak layak, tetapi Tuhan mau datang ke rumahmu dan engkau dilayakkan dan engkau menerima keselamatan dan engkau merayakan Natal. Benar saudara? Saudara merayakan Natal. Dan kita semua sebenarnya tidak layak. Kita semua tidak layak, tetapi khotbah minggu kemarin mengingatkan kepada saya, mengingatkan kepada kita semua bahwa saudara dan saya, kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kita semua adalah sama di mata Tuhan. Samanya apa? Sama-sama orang berdosa, tetapi orang berdosa itu menjadi berharga. Kenapa? Karena Tuhan mau datang ke rumahmu dan engkau membuka pintu untuk bayi Yesus masuk dalam rumahmu. Saat ini banyak sekali orang-orang yang tidak pernah mau membuka rumahnya untuk bayi Yesus. Saudara membuka rumahmu untuk bayi Yesus. Ada pohon Natal di rumah saudara. Ada pohon Natal? Saya tidak punya, kenapa mahal? Saya mau beli, lihat di situ gila juta-jutaan, nggak ada. Kita hias pohon Natal di sini saja. Oke, kita kembali ke perkataan khotbah judul yang di awal yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Allah tidak membedakan orang. Apakah benar Allah tidak membedakan orang? Gitu ya. Apakah benar nggak sih di mata Tuhan kita semua sama? Ya, di mata Tuhan kita semua sama, di mata Tuhan kita berharga. Tetapi tidak semua orang. Percayalah, di mata Tuhan ada terjadi pembedaan. Kita mau membaca di Kisah Para Rasul 10 ayat 25. Dan saya membacakan untuk saudara-saudara. Tuhan selalu membedakan. Tidak ada yang sama di mata Tuhan. Oke? Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya sambil tersungkur di depan kakinya. Ia menyembah Petrus, tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia biasa." Dan sambil bercakap-cakap dengan ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku." Ayat 30, jawab Kornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang. Aku sedang berdoa di rumah, tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilau. Ayat selanjutnya, ayat 31. Dan orang itu berkata, "Kornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke jemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu." Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang." Ingat ya, Allah tidak membedakan orang. Ayat 35. "Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, yang mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya,
itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Jadi saudara, jika saudara membaca dari ayat 1 sampai ayat 48, saudara akan menemukan bagaimana ada perbincangan antara seorang Rasul Petrus dengan seorang Cornelius. Seorang yang bukan orang Yahudi, tetapi Cornelius ini dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Cornelius ini dia memiliki kebiasaan. Kebiasaannya adalah apa? Saudara bisa lihat di ayat 31. Kebiasaan dari Cornelius adalah berdoa dan memberi sedekah. Saudara baca baik-baik ayat 31. Malaikat berkata kepada Cornelius, Cornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Saudara, saya perlu menjelaskan kepada saudara bahwa setiap saudara yang memiliki rutinitas untuk berdoa, setiap saudara yang memiliki rutinitas untuk berkorban, korban uang, korban waktu, korban pikiran, korban tenaga, saudara percayalah bahwa apa yang kau korbankan, malaikat sering mengingatkan Allah kepadamu. Ya, percayalah itu. Cornelius punya rutinitas berdoa. Cornelius punya rutinitas untuk sering memberikan sedekah. Sedekah dan doanya selalu diingetin malaikat kepada Tuhan. Percayalah, nama kita jika sering kali diingetin ke hadapan Tuhan, maka apa yang kita perlukan, kita belum ngomong pun Tuhan sudah tahu. Itulah keistimewaan dari orang-orang yang sering berdoa, keistimewaan dari orang-orang yang sering memberi sedekah. Pertanyaannya, nanti hari Rabu yang mau datang siapa? Banyak gak? Oke, nah kita lanjut ya. Cornelius pada waktu itu dia berdoa, dan pada saat berdoa malaikat Tuhan datang. Dan dia mengatakan dalam perbincangan itu, dia mengatakan bahwa semua orang sama. Tetapi pertanyaannya, apakah benar semua orang di hadapan Tuhan adalah sama? Banyak orang hanya mengambil satu ayatnya saja tanpa ikut ayat yang lain. Tetapi saya mau katakan, jika saudara baca terus detil demi detil, di situ saudara akan menemukan bahwa setiap orang berbeda. Allah selalu mengadakan pembedaan terhadap semua orang. Saudara bisa baca di ayat ke-35. Ayat 34 mengatakan bahwa Allah tidak mengadakan pembedaan. Tetapi di ayat 35 saudara bisa melihat bahwa setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, yang mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya. Allah tidak membedakan orang, ya, selama memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah orang itu takut akan Tuhan. Syarat yang kedua adalah orang itu mengamalkan kebenaran, yaitu firman Tuhan. Jadi intinya, setiap orang Tuhan bedain. Ya, setiap orang Tuhan bedain. Tetapi setiap orang itu akan menjadi sama di mata Tuhan, dan Tuhan tidak membedakan dia selama orang itu takut kepada Tuhan dan orang itu mengamalkan kebenaran, yaitu firman Tuhan. Buktinya mana, Jin? Ya. Buktinya mana kalau Tuhan terus mengadakan perbedaan? Saudara ingat suatu peristiwa. Suatu peristiwa yang terjadi di Mesir. Saudara ingat satu perkataan ini. Perkataannya adalah yang Tuhan ngomong kepada orang Israel, kepada orang Mesir. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Saudara ingat gak ini peristiwa apa? Ada yang ingat gak? Koko Berto nih pasti ingat nih. Koko Berto baca bukunya tebalnya minta ampun. Nah, kalau saya lihat buku yang Koko Berto baca itu saya takut sendiri. Ya. Ingat gak ini peristiwa apa? Hah? Tulah. Tulahnya tulah apa? Ya. Tuhan melakukan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Umatku siapa? Israel. Bangsamu siapa? Mesir.
Saudara, pembedaan-pembedaan itu terjadi dari dulu sampai saat ini. Dan pembedaan itu terus akan terjadi. Tuhan akan terus mengadakan pembedaan. Tuhan tahu mana yang gandum, mana yang ilalang. Tuhan tahu mana yang ikan yang baik, mana ikan yang buruk. Tuhan tahu mana yang gandum, ilalang dan segala macam, kambing domba, Tuhan tahu. Terima kasih kok. Untuk setiap orang yang tidak mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan bagi setiap orang, maka Tuhan akan terus mengadakan perbedaan. Untuk setiap orang yang tidak mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang, maka Tuhan akan terus mengadakan perbedaan. Untuk setiap orang yang tidak mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan bagi setiap orang, dia adalah antikristus. Saudara adalah orang-orang yang pro terhadap Kristus. Tetapi orang-orang yang menyangkal, orang-orang yang menyangkal menentang Yesus, dia adalah antikristus. Antikristus datangnya sudah dari dulu. Sampai sekarang, hari ini sudah ada. Saudara mau tahu siapa itu antikristus? Datanglah hari Kamis. Yang datang hari Kamis sudah tahu siapa itu antikristus. Bener ya Korudi ya? Korudi udah tahu. Siapapun dia yang menentang Yesus, siapapun dia yang menentang gereja, siapapun dia yang menghancurkan gereja, siapapun dia yang menghancurkan kekristenan, dia adalah antikristus. Tetapi saudara adalah orang yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan bagi setiap orang. Maka pembedaan akan terus terjadi. Saudara adalah orang-orang yang pro terhadap Kristus. Kenapa? Saudara hidup dalam kasih karunia. Saudara sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tadi saya katakan bahwa saudara sudah membuka pintu. Sehingga bayi Yesus yang kita rayakan nanti tanggal 25. Saudara sudah bukakan pintu untuk dia hadir dalam rumahmu. Saudara, saya mau mengajak saudara untuk membuka kitab Matius 13. Matius 13 berbicara mengenai perumpamaan tentang pukat. Saya bacakan Matius 13 ayat 47. Demikian pula hal kerajaan sorga, seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Ingat, ini adalah perumpamaan yang diceritakan Yesus kepada orang-orang. Yesus mengatakan bahwa ada ikan-ikan yang baik dan ada ikan-ikan yang tidak baik. Ikan yang baik akan dimasukkan ke dalam pasu, ikan yang tidak baik akan dibuang. Terjadi pembedaan. Ayat 49. Demikianlah juga pada akhir zaman. Kapan itu akhir zaman? Saudara-saudara yang datang hari Kamis, saudara-saudara sudah tahu akhir zaman sekarang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Inilah pembedaan. Pada waktu itu terjadi pembedaan di tanah Mesir. Orang-orang Mesir mati. Orang-orang Mesir menerima tulah. Tetapi umat Tuhan di Goshen selamat. Hal itu akan terjadi terus menerus. Akhir zaman. Malaikat-malaikat Tuhan akan datang. Dia akan memisahkan orang jahat dari orang benar. Lalu menyampakkan orang jahat itu ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Dan mereka semua menjawab, ya Tuhan, kami mengerti. Saudara, pembedaan-pembedaan terjadi. Tuhan kenal siapa saudara. Tuhan kenal siapa saja orang-orang yang pro terhadap dia. Tuhan kenal orang-orang yang menjadi anti terhadap dia. Memang saat ini kita merasakan bahwa orang-orang yang menjadi antikristus, yang menentang gereja, yang menentang Tuhan, hidupnya luar biasa. Kita dijolimi dengan habis-habisan kepada mereka. Dan Tuhan mengatakan kepada kita, jangan melawan. Dan kita lakukan, kita tidak melawan. Yang kita lakukan adalah kita berdoa untuk mereka. Tetapi ada satu waktu di mana yang namanya terjadi hukuman yang terakhir. Apapun yang dilakukan oleh orang-orang itu antikris terhadap gereja, terhadap umat Allah.
orang-orang itu tidak akan terlepas dari hukuman yang terakhir. Saya mau membacakan Wahyu 20 kepada saudara-saudara. Wahyu 20 mengatakan, aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia, Yesus Kristus, duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak lagi diketemukan tempatnya. Saudara, kita percaya bahwa suatu kali nanti setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tempatnya adalah di bumi baru dengan langit baru, Yerusalem baru. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Ini pengadilan Allah. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Saya beberapa kali selalu berdoa dan saya selalu mengucapkan syukur bahwa nama saudara tercantum dalam kitab kehidupan. Itu adalah kitab yang memang ditulis disebutkan oleh Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu. Ada kitab kehidupan dan nama saudara masuk ke situ. Tugas dari saudara adalah hanya memastikan nama saudara tidak di tip X dari kitab kehidupan. Itu kewajiban saudara. Jaga kehidupan kita untuk tetap nama masuk dalam kitab kehidupan. Lanjut. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Saudara, laut menyerahkan orang mati di dalamnya. Waktu itu, pada waktu hari Kamis kita ada berbicara mengenai kematian dan kita ada berbicara mengenai kremasi. Lalu kita berbicara mengenai bagaimana orang-orang yang dikremasi dan setelah itu abunya dibuang ke Ancol. Bagaimana pada saat nanti pada waktu sangkakala dibunyikan, apakah orang-orang itu dibangkitkan. Dan Wahyu ayat 13 mengatakan laut menyerahkan orang-orangnya. Jadi siapapun dia yang sudah dikremasi dibuang ke dalam, dilarung ke dalam laut, maka laut pada waktu terjadi sangkakala itu dia akan menyerahkan orang-orang itu, terjadi kebangkitan dan itu tetap terjadi. Kita lanjut ke ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkannya ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Saudara, ini adalah eskatologi gitu ya. Hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman. Saudara-saudara sekarang berdiri di atas dari keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara sudah selamat. Hanya ada sebuah kewajiban bagi saudara, bagi saya, yaitu apa? Tetap menjaga keselamatan. Tetap menjaga keselamatan agar nama kita pada saat sangkakala itu dibunyikan, nama kita tetap berada dalam kitab kehidupan. Umur kita ada batasnya. Besok lusa tidak tahu saya harus menguburkan siapa. Saya juga tidak tahu besok lusa apakah saya dikuburkan lebih dahulu dari saudara. Saya juga nggak tahu. Ada batasnya. Tetapi yang saya tahu adalah kematian bagi setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hanya sebuah peristiwa terlepasnya roh dari tubuh. Hanya itu. Tubuh bisa masuk ke dalam tanah dan biarkanlah itu urusan tubuh dengan bumi. Roh kembali kepada Tuhan. Dan kita tidak akan menerima yang namanya kematian kedua. Kematian kedua terjadi adalah segala roh-roh yang menolak Yesus, semua roh-roh yang menolak bayi Yesus untuk masuk ke dalam rumahnya. Setiap roh-roh yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah terjadi kembali pembedaan. Dan mereka atas roh-roh itu ada namanya kematian kedua. Kematian di mana mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan di situ terjadi yang namanya gertak gigi dan tangisan. Saudara, saya menutup khotbah ini dengan sebuah ucapan selamat Natal.
Ya, baru tanggal segini saya sudah ucapkan selamat Natal. Nggak apa-apa, karena sudah banyak sekali orang-orang yang merayakan Natal. Dari bulan November, mall semua sudah Natalan semua. Saya ucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara. Kenapa? Karena Natal adalah sebuah peristiwa di mana Allah masuk ke dalam sejarah umat manusia untuk menawarkan kepada saudara, kepada saya, setiap anugerah keselamatan. Saudara sudah merayakan Natal. Kenapa? Karena saudara sudah menerima anugerah keselamatan. Saya mau membacakan kitab Yohanes 3 ayat 16-17. Sebuah ayat yang sering kali kita dengar dan ayat yang tidak boleh kita lupakan. Yohanes 3, 16 ayat 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saudara, ingat ayat ini. Saudara merayakan Natal bukan karena apa-apa, tetapi saudara merayakan Natal karena saudara merasa bersyukur, dan kita wajib bersyukur yang seharusnya kita dihakimi, tetapi kita diselamatkan dan nama kita masuk dalam kerajaan surga. Terakhir, selamat hari Natal tahun 2022. Teman-teman yang sudah berjuang keras, panitia-panitia Natal yang sudah luar biasa, dan kalau saya membaca grup WA-nya itu saya geleng-geleng, luar biasa, kerjanya luar biasa. Saudara, selamat merayakan hari Natal dan selamat tahun baru. Dan saya ucapkan saudara, rayakan dengan sukacita. Rayakan dengan sukacita, rayakan dengan ucapan syukur, karena nama saudara ada dalam kitab kehidupan. Jika memungkinkan, saudara rayakan dengan mewah. Jika memungkinkan saudara rayakan dengan luar biasa. Kenapa? Karena keselamatan sudah engkau peroleh. Kita berbicara mengenai kasih karunia yang seharusnya kita masuk dalam dapur api, yang seharusnya kita masuk dalam lautan api, tetapi Yesus Kristus datang ke rumahmu dan kita membuka pintu dan ada keselamatan. Sehingga sudah selayaknya rayakan dengan luar biasa, sehebat-hebatnya. Kalau bisa, kalau memungkinkan. Jika tidak, cukup dengan sederhana saja. Tetapi sukacita, ucapan syukur harus tetap ada.